Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan. Masih di bab tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita selesaikan dua hadis yang terakhir dalam bab tawaduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-341. Haddatsana Ishaq ibn Mansur qala haddatsana Abdul Razzaq haddatsana Ma'mar an Thabit al-Banani wa Asim al-Ahwali an Anas ibn Malik. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna rajulan khayyatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki, seorang penjahit. Da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqarraba minhu tharidan alaihi dubba. Diundang, kemudian Rasulullah disajikan atau dihidangkan hidangan berupa tharidan. Tharid itu kalau diterjemahkan biasanya diterjemahkan dengan kalimat bubur. Tharid. Alaihi dubba. Dubba itu adalah labu. Jadi bubur toppingnya itu labu. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan sekarang kalau bubur pasti toppingnya ayam suwir begitu. Dan macam-macamnya.
Kalau di zaman Rasulullah, bubur toppingnya adalah labu yang dipotong-potong kecil-kecil. Ya. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu ad-dubba'a wa kana yuhibbu ad-dubba'a. Begitu. Dan Rasulullah memakan makanan tersebut, apalagi memang khususnya Rasulullah menyukai sekali labu. Kalau Bapak Ibu mengingat hadis-hadis yang dahulu begitu, Rasulullah kalau dihidangkan ya, daging yang berkuah biasanya bertanya, mana labunya, potongan-potongan labunya, begitu. Dan di dalam tradisi Arab, makanan yang dihidangkan oleh tukang jahit ini adalah makanan yang sederhana, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan juga pada saat itu penjahit ini adalah pekerjaan yang itu dianggap adalah pekerjaan yang penghasilannya kecil. Maka meskipun seperti itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir kemudian memakan makanan yang dihidangkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, tapi kemudian ada yang indah. Qala Thabit, kemudian sahabat Thabit ya, menambahkan riwayatnya. Fasami'tu Anasan yaqul. Kemudian setelah Anas bin Malik menemani Rasulullah dalam hidangan tersebut, ia berkata, "Fama suni'a li ta'amun aqdiru ala an yasna'a fihi dubba illa suni'a." Setelah ia ikut bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam jamuan makan bubur yang toppingnya adalah labu tersebut, maka Anas bin Malik setiap kali akan memasak, ya, setiap kali akan memasak, maunya Anas bin Malik itu terus memasak masakan labu begitu, atau yang toppingnya adalah labu. Pinginnya seperti itu. Bahkan ia berusaha terus bagaimana memasak makanan yang pernah dimakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti disampaikan kenapa alasannya seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Anas kemudian ya akhirnya suka memasak makanan yang toppingnya itu adalah labu, atau ia berusaha? Ya, bahkan kalau kata sahabat Anas, kalaupun aku harus setiap hari makan makanan sebagaimana yang dihidangkan penjahit tadi itu, kata Anas bin Malik, maka akan aku masak dan aku akan makan setiap hari. Begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian awalnya kata sahabat Anas, min dzalikal yaum yuhibbu aqlad dubba, begitu. Awalnya saya tidak suka begitu. Tapi pada hari itu saya menjadi suka makan makanan sebagaimana yang dihidangkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa dzalika min ajli dubba, ya, bukan karena labunya, wa ta'muhu at-thayyib, juga bukan karena rasanya yang enak begitu. Bal min ajli hubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah gitu. Bahkan bukan karena labunya, bukan karena rasanya, tetapi karena kecintaan saya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dimakan oleh Rasulullah maka saya suka. Ya. Apa yang dihidangkan kepada Rasulullah dan dimakan oleh Rasulullah maka saya pun ikut suka. Begitu. Dari saking cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang standar keimanan yang tinggi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu lebih dicintai ya daripada keluarganya, daripada anaknya, bahkan daripada diri sendiri ya, oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak heran ketika Umar bin Khattab sepeninggal Rasulullah itu lewat di depan Hajar Aswad, kemudian ia menciumnya. Setelah mencium Hajar Aswad tersebut, ya, ia bergumam ataupun ia kemudian mengatakan kepada Hajar Aswad tersebut, laula anna ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya qabbalaka ma lam uqabbil atau kama qala, ya,
Kalaulah bukan karena aku melihat Rasulullah menciummu, wahai batu hitam, kata Umar bin Khattab, maka aku tidak akan menciummu. Begitu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi indah sekali Anas bin Malik ini yang awalnya ya biasa saja kepada makanan tersebut, kemudian menjadi suka karena kecintaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Da'watut ta'am dalilun 'alal mahabbati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun menunya, makanan tersebut atau bagaimanapun ya yang dihidangkan, kalau itu adalah undangan makan kepada Rasulullah, maka itu bentuk kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi undangannya ataupun menunya tidak harus istimewa. Ya, apapun silakan undang siapapun, saudaranya, gurunya, dan siapapun handai taulannya, dan menunya tidak harus istimewa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dihidangkan maka dinikmati. Kalau tidak suka ya tidak usah dikomentari, begitu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya tidak suka, juga para sahabat meriwayatkan kalau Rasulullah itu diam, tidak menyentuh makanan yang dihidangkan, berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak berkenan memakan makanan tersebut. Begitu. Jadi tidak dikomentari kurang apalah begitu, kurang asin lah, kurang manis lah, kurang banyak lah, begitu. Dikomentari terus, tapi habis terus dimakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Alaina an nuhibba ma yuhibbahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hendaklah kita itu mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah, yang disukai oleh Rasulullah. Kemudian ihtiramuhu sallallahu alaihi wasallam likulli muslimin mahma kana haraftahu aw faqrahu, begitu. Kemudian Rasulullah itu menghormati sekali setiap muslim ya bagaimanapun kondisinya. Mau orang kaya ataupun mau orang fakir, tetap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam datang untuk menyambut ataupun mendatangi undangan-undangan para ya, sahabat-sahabatnya. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang terakhir, mari kita selesaikan. Hadis yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah ini ditanya oleh salah seorang ya namanya Amrah, seorang wanita namanya Amrah. Qala, apa? Madza kana ya'malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi. Jadi sahabat Amrah ini bertanya begitu tentang apa sih yang dikerjakan Rasulullah itu di rumahnya begitu. Rasulullah itu ngapain aja kalau di rumah? Jadi jamaah yang dirahmati Allah, sahabat Amrah ini bertanya tentang keseharian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya bukan karena kepo, begitu, ingin tahu, julid kalau kata bahasa orang sekarang, tidak begitu. Tetapi ingin ya tahu, kemudian barangkali bisa dijadikan amalan juga yang bisa ia kerjakan di rumahnya. Amrah ini. Kemudian qalat, Ibunda Aisyah mengatakan kepada Amr, Rasulullah itu kana basyaran minal basyari. Rasulullah itu ya sebagaimana manusia biasa umumnya di rumahnya begitu. Memang kenapa kata sahabat Amrah, yafli thawbahu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ia juga melipat bajunya sendiri. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melipat bajunya sendiri. Jadi ternyata bukan istri beliau, tetapi Rasulullah yang melipat baju sendiri. Mungkin bisa kita coba ini jamaah yang dirahmati Allah. Yafli thawbahu. Itu yang pertama. Kemudian wa yahlubu syatahu. Rasulullah juga yang memerah ya kambing ya susu ya untuk diminum. Wa yakhdumu nafsahu. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga melayani dirinya sendiri. Melayani dirinya sendiri itu Rasulullah ketika ditanya oleh Amr. Jadi mungkin sebenarnya kalau diambil dari hadis ini sebenarnya seperti melipat baju, mencuci, yang dirahmati Allah bahkan memasak. Mungkin ini sebenarnya bukan tugas para istri di rumah begitu. Bukan tugasnya ya ibu-ibu di rumah begitu. Kalau dari hadis ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah bisa kita ambil kesimpulan barangkali itu tugasnya memasak, kemudian tugas mencuci, menyetrika baju, itu tugasnya adalah bapak-bapak
begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukan tugasnya ibu-ibu begitu. Tugasnya ibu-ibu itu hanya satu, tugasnya ibu-ibu itu hanya taat saja begitu kepada suaminya. Disuruh mencuci taat begitu, disuruh masak ya taat begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi nggak banyak-banyak ya. Kemudian disuruh melipat baju ya taat kepada suaminya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa yakhdumu nafsahu. Ya, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengerjakan ya, sesuatunya untuk dirinya sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita baca ya berikutnya. Ya, Rasulullah itu khairun minal muluk, kata penulis ya. Rasulullah itu adalah lebih baik daripada raja-raja yang ada di dunia ini. Wa a'zamul bashari, yang paling manusia yang agung. Wa afdalul khalqi inda rabbih, dan seutama-utama makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata nabi yang begitu mulia ini, nabi yang begitu agung ini ternyata basyarun minal basyar, ya, manusia biasa di rumahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu. Manusia biasa. Bahkan ditambahkan kana yufattihu thawbahu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melipat liyunadzifahu, kemudian juga untuk sebelum dilipat ya dicuci. Kemudian fa idza wajada bihi thaqban aw kharqan raqa'ahu bi nafsihi, ya Allah, begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berat ternyata ya. Apabila mungkin kita ingin ya mencontoh sepenuhnya kepada Rasulullah SAW, apabila Rasulullah itu mendapati bajunya ada robeknya atau kharqan atau ada bolongnya, raqa'ahu bi nafsihi, Rasulullah SAW kemudian menjahit dan menambalnya sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita kan kalau sudah bolong barangkali tidak akan lagi ditambal, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sudah dibuang atau dijadiin lap begitu. Atau mungkin ya sudah rusak sedikit ataupun ya sudah agak kusam sedikit begitu, mungkin sudah dibuang, tidak dipakai lagi. Ternyata bajunya Rasulullah ini bahkan ada bolongnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah begitu. Ada sobeknya, kemudian ditambal dan dijahit sendiri. Yahlibus syata min ajli ayyasqiya ahlahu wa yashrab. Kemudian Rasulullah juga memerah susu kambing untuk diminum bersama keluarganya. Yaqumu bihajati nafsihi, kemudian Rasulullah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumahnya sendiri. Bal yaqumu bi khidmati ahli baitihi, bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membantu ya istri-istri beliau dalam bekerja atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Fahal hunaka tawadu aktsaru min hadza, kata penulis, apakah ada tawadhu yang lebih tawadhu lagi dari tawadhunya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka kemudian barangkali ya ini menjadi ya masukan juga untuk kita semuanya, untuk kita perhatikan begitu, untuk ya menghargai para istri begitu di rumah yang sudah capek begitu. Ketika ditanya istrinya kerja apa, istri saya nggak kerja apa-apa, jadi ibu rumah tangga begitu. Justru itu adalah pekerjaan yang berat begitu, tidak ada gajinya, tidak ada jamnya, tidak ada jam masuknya. Jam masuknya adalah 24 jam Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Tidak ada jam istirahatnya ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ternyata habis nyuci, kemudian ngepel, macam-macam sampai nanti datang kemudian suaminya pulang dari kantor, kemudian aku ingin istirahat, aku capek dari pekerjaan misalkan. Padahal ternyata sama, istrinya di rumah pun adalah istri yang capek ya, lebih-lebih yang bekerja di luar rumah misalkan, habis dari pekerjaannya kemudian harus mengerjakan pekerjaan rumahnya. Kalau suaminya barangkali akan langsung istirahat. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tawadhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu. Kemudian fa innahu ya'ti minal araqi ya au min adamin nadhafati. Warada anna araqahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atyabu minal miski wa huwa aktsarul khalqi an-nadhafata. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kenapa Rasulullah itu harus melipat bajunya atau membersihkan bajunya?
atau mencuci bajunya, kata penulis, bukan karena baju Rasulullah itu bau keringat sehingga harus dicuci, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebenarnya. Bukan karena bau keringat kemudian harus dicuci seperti baju-baju kita. Ketahuilah bahwasanya Rasulullah itu air keringatnya atyabu minal miski, begitu. Keringat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang pernah kami sampaikan di awal, lebih wangi daripada wanginya minyak misik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Begitu. Bukan karena kotor, bukan karena bau keringat ya, tapi dibersihkan dari al-kummal, begitu, dibersihkan dari serangga-serangga ataupun kutu-kutu yang barangkali kemudian ya nempel di baju beliau, atau ya kotoran-kotoran dari luar rumah yang barangkali nempel, tapi untuk bau tidak bau ya, karena Rasulullah keringatnya adalah wangi gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu. Kemudian kata penulis menutup ya bab ini, man lam yastati qada'a hajatihi bi nafsihi fa kaifa yaqdi hajata ghairihi. Barang siapa yang tidak mampu melaksanakan atau menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya sendiri, bagaimana ia bisa mengerjakan atau membantu pekerjaan-pekerjaan orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya kita berdoa, mudah-mudahan kita dikuatkan sebagaimana Rasulullah, begitu. Ya paling tidak sedikit lah, kalau semuanya barangkali berat sekali, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.